Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bapak Ibu, untuk pertemuan sebelumnya kemarin apa namanya sudah dibahas kemarin kan untuk ini ya ada presentasi kemarin sudah kelas ini sudah belum ya? Kemarin sampai di mana yang kelas ini sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya barangkali? Sudah Bu, tapi yang kalender Jawa itu Yang setelah kalender Jawa kemarin ada yang sudah presentasi belum ya? belum. Belum ya? Oke, baik. Silahkan barangkali yang kemarin kan saya minta untuk yang ini ya, apa namanya, yang bukan kalender Jawa bisa dipresentasikan untuk hasil membuat ini ya. Ini kan sudah berarti tinggal 2 pertemuan ya. Ini tanggal berapa sih? 7. Oh, tinggal 1 pertemuan besok. Nah, mau dibuatnya kalau kemarin kan mau ke artikel ya, mau ke artikel atau mau ke modul ajar kayaknya. Atau mungkin semacam apa? Ini paling cepat modul ajar ya kalau di Bapak Ibu ya. Kalau ke artikel, tapi kalau ada yang mau ke artikel juga boleh lebih ini lagi. Dipersilahkan barangkali yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Belum ada. Terus apa ini besok yang mau dijadikan untuk luaran? Belum ada bayangan sama sekali, Kak? Kemungkinan modul, Bu. Ke modul ajar. Oke, baik. Barangkali bisa di ini kan ya, mungkin belum sampai selesai modul ajarnya, tapi untuk idenya, kalau memang terpaksanya memang belum ada yang dibuat sama sekali, barangkali idenya bisa disampaikan. Harapannya pertemuan besok ada yang bisa ditunjukkan, karena setelah itu kan sudah minggu tenang ya, minggu tenang dan persiapan untuk ujian. Untuk ujiannya besok tugas, jadi kalau memang mau modul ajarnya yang ditampilkan. Nanti kalau mau modul ajarnya, karena bayangan saya kalau bisa ditampilkan semua, mau kalau modul ajar barangkali nanti kalau memang mencukupi atau memang bisa untuk di HKI-kan, di HKI-kan. Cuma kalau untuk produknya kok agak enggak ini ya, eman-eman kalau di HKI-kan gitu maksud saya. Ada yang bisa ditampilkan? Bu Niken, Ya. saya mau coba membagikan punya saya kali. Oh, Saya coba sebentar ya, Bu. oh oke. Silakan Bu Tiara. Mana ya? Sebentar, Bu. Nggak usah lihat. Ini Bu Niken. Oke. Saya kemarin sudah mencoba membuat artikel Artikel, iya oke. pembelajaran diagram gambar makanan tradisional pada Mm-mm. mata pelajaran matematika siswa kelas 1 SD Negeri Tegal. Apakah itu bisa dipakai, Bu? Bisa di ini pakai makanan tradisional ya. Oke, makanan tradisional. Di kelas 1 untuk belajar apa itu Bu Tiara? Untuk pembelajaran itu diagram gambar piktogram. Jadi Oke. ini mana ya, Bu? Sebentar. Jadi nanti waktu pembelajaran, jadi anak-anak ini nanti akan diarahkan yang pertama itu membuat materi dulu, memberikan materi dulu tentang diagram Mm-mm. gambar. Setelah itu nanti anak-anak diberi pertanyaan tanya jawab dulu tentang diagram makanan itu seperti apa, kemudian bagaimana kalau kita memasukkannya, membuat tabelnya. Setelah itu, setelah penjelasan selesai, nanti guru memberikan lembar LKPD-nya itu berupa seperti ini, Bu. Membuat dadu gitu, pola kubus. Heeh. Karena ini
dilempar nanti makanan apa yang keluar dimasukkan ke dalam diagram gambar seperti ini. Jadi anak-anak belajar untuk menyajikan tabel sekaligus belajar mengenal makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, kelas berapa Gitu. ini Bu Tiara? Kelas 1, Bu. Oh, sudah bisa. Oh, ini membaca nulisnya ini ya sambil semester 2 kok ya, sudah ada Iya, ininya. Oke. semester Kemarin 2. kemarin sudah dicoba barangkali dicoba untuk melakukan Bu Tiara di kelasnya? Kemarin sempat mencoba, Bu. Sudah mencoba. Hasilnya bagaimana? Bisa jalan? Bisa jalan malah anak-anak oh itu makanan tradisional ya Bu, oh saya baru tahu Bu, ada yang gitu. Jadi oh ya sudah, berarti anak-anak itu juga akhirnya bisa melestarikan budayanya, kan memahami oh ini makanan tradisional yang mereka ada yang sama sekali tidak tahu ternyata. Oke, Bu Tiara, ini saya tanya, Iya. foto nggak kegiatan pas acara ini? Ada fotonya barangkali? Tidak ada Bu, saya baru mempraktekannya karena kemarin kan sebelum tes. Oke. Harus difoto Saya- ini Bu. Kalau ada foto misalnya saat praktek dengan siswanya kemarin, kalau ada fotonya, kemudian itu akan bagus sekali saat ditampilkan di situ, Bu Tiara. Oh iya, berarti besok saya ulangi saja Bu, karena kan Oh, kemarin belum juga libur? saya Belum libur? belum, seminggu besok masih ada classmate Bu. Oke, alhamdulillah. Nanti pas pakai itu di foto kegiatannya itu, Bu. Jadi misalnya itu difoto saat siswa mungkin pakai apa di makanan tradisionalnya tadi seperti apa. Jadi setiap ininya ada fotonya. Siswa misalnya tadi yang menaruh-naruh apa tadi yang ke tabelnya gambarnya tadi bisa difoto. Jadi ada foto kegiatannya seperti apa. Oh iya, baik Bu Heeh. Niken. Terus itu tadi Karena untuk kemarin belajar matematika pada materi apa? diagram gambar Bu, piktogram. Oke. Itu di fase A ya, ada tentang diagram gambar. Ada Bu, iya Oke. ada Nah, di iya. semester 2. Oke, bisa itu Bu Tiara, nanti bisa dimasukkan di sana prakteknya itu, kemudian bisa dituliskan di fase A itu ngapain saja, salah satunya tadi yang tentang ini tadi, makanan tradisionalnya tadi, masalah di piktogramnya itu di fase mana, nanti bisa dituliskan di situ Bu Tiara. Oh nggih Bu. Oh iya. Jadi kalau sudah dilengkapi, kalau tinggal apa namanya, kalau sudah dilengkapi nanti saya lihat kembali, barangkali ada hal yang ini. Jadi kan itu semacam ini ya, di semacam penelitian kualitatif terkait pelaksanaan pembelajaran dengan ini makanan tradisional untuk membelajarkan materi piktogram. Nah, kemudian Iya. diajar di kelas seperti apa, siswanya seperti apa, nah hasilnya seperti apa, barangkali nanti hasilnya siswa misalnya tadi siswa mungkin merasa senang atau siswa nilainya naik atau siswa masalah pahamnya, nah itu nanti tergantung di Bu Tiara, misalnya kayak semacam dikasih angkat atau ditanyai rasanya gimana habis pelajaran. Kalau ditanyai kan berarti diwawancara ya, cuma wawancara ke anak SD kan kayak ngobrol aja, itu nanti bisa disajikan di situ Bu Tiara. Oh iya Bu, berarti nanti masuknya ke hasil Betul, penelitian dan pembahasan ini Bu. betul. Oh nggih. Terima kasih Bu Niken kalau seperti Iya. itu. Iya, sama-sama Bu Tiara. Terima kasih sudah mencoba untuk praktek di kelasnya, kemudian dicoba untuk membuat artikelnya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat seperti yang Bu Tiara itu juga boleh dipersilahkan. Itu kayak pembelajaran di kelasnya seperti apa. Kalau ada yang membuatnya itu misalnya kalau di Bu Tiara tadi kan praktek di kelasnya eh, terkait pembelajarannya berbaginya seperti apa bisa dilakukan untuk apa kemudian itu bisa juga itu masuk kualitatif terkait pembelajaran di kelas begitu. Kalau mau dibuat semacam apa namanya untuk meningkatkan sesuatu bersiklus-siklus itu juga bisa bentuknya kayak PTK gitu juga bisa. Jadi nanti dipersilahkan mau seperti apa bisa di sana. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti kalau memang apa namanya sudah dicoba Bu ini seperti apa hasilnya seperti apa nanti nggak apa-apa nanti kalau misalnya mau ke artikel nanti bisa dikirimkan progresnya nanti semacam ini mungkin kita coba submit nanti saya coba juga untuk membantu
menambahi sedikit gitu, kemudian kita submit kemana gitu. Jadi nanti Bapak Ibu meskipun membuat barangkali nanti ada hal sedikit perubahan dari saya juga bisa. Jadi ada saya tambahi sesuatu sehingga nanti apa namanya biar apa ya tetap hasilnya Bapak Ibu saya hanya menambahi sedikit nanti paling gitu. Kalau ada hal yang perlu dirapikan dan sebagainya nanti saya ikut nambahi gitu. Nah, oke, baik. Terima kasih Bu Tiara. Yang lain, persilakan Bapak Ibu. Saya pikir sudah libur di SD, ternyata ini ya masih ada pertemuan. Nah, itu kalau misalnya ada yang mau mencoba pembelajaran di kelasnya pas kelas meeting untuk apa ya, kalau tapi memang sudah nggak kondusif ya karena hanya tinggal ini ya menunggu untuk kalau di Putiara tadi sebenarnya sudah dilakukan cuma fotonya yang ketinggalan ya. Oke, jadi ada foto bukti-bukti kegiatannya, kemudian LKS-nya kayak gimana saat siswa melakukan sesuatu itu nanti akan bagus. Oke, baik. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Belum ada kah? Atau minimal Ibu, apa? saya coba nggih. Oh iya, moga Bu Nastiti. Nggih, hampir mirip dengan Bu Tiara. Ini juga ada permainan, tapi permainan tradisional, Bu. Saya coba Oke, berikan layar nggih. silakan. Apakah sudah terlihat? Belum? Oh, belum. Sebentar nggih, Bu, karena pakai HP. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, mati. Kita tunggu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah artikel nggih, judulnya Pembelajaran Matematika Dasar melalui Permainan Tradisional Bentik. Jadi permainan tradisional ini kan yang dulunya sering saya mainkan waktu masih kecil seperti itu. Nah, ternyata itu bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. Seperti di permainan bentik itu kan ada yang namanya nyutat atau mencongkel, kemudian ada namplek, kemudian ada yang namanya pate lele. Nah, itu tuh semuanya ada skor-skornya, Ibu. Nah, nanti skor-skornya itu untuk belajar anak-anak materi penjumlahan dan perkalian seperti itu. Jadi misalkan ini nggih, nanti di Nyutat itu pemain yang mendapatkan giliran memasangkan bilah kayu atau bilah bambu yang kecil di atas lubang luncur yang telah dibuat atau dipasang. Kemudian nanti kalau bisa melempar, kemudian yang lawannya bisa menangkap, itu nanti dapat 50 poin. Eh, Kemudian yang yaitu 10 poin apabila menangkap dua tangan. Kemudian 25 poin apabila menangkap dengan satu tangan. Kemudian 50 poin apabila menangkap dengan tangan kiri. Jadi nanti ada poin-poin tersendiri. Kemudian nanti setiap anak kan mendapat poin masing-masing. Nah, itu yang dijadikan pembelajaran, Ibu, untuk perkalian dan penjumlahan seperti itu. Jadi menggunakan permainan tradisional bentik. Intinya Hmm. seperti itu, Ibu. Oke, ada foto kegiatannya menarik sekali bentek, tapi saya tadi kepikiran benteknya itu matematikanya di mana ya gitu. Ternyata di sini ada kemiringan berapa derajatnya, jadi Iya, melakukannya itu iya, menggunakan perhitungan, tapi dia harus pikir dulu nggak nih, pas mau main gitu berapa derajat ini gitu ya. enggak, Oke, barangkali matematikanya di apa ditunjukkan nggak di situ, Bu Nastiti? bagus. Halo? Halo?
Oke, saya kayaknya Hmm. sinyal saya yang agak ini tadi. Oke, Hmm. barangkali bisa ini ada foto saat siswa melakukannya, Bu. Belum sempat Bu karena kemarin baru saja terpikirkan Oh itu, ya, jadi belum belum saya praktekkan. oh Nggih. ya. Besok insya Allah waktu kelas meeting mau Oh, saya pas praktek. meeting ya? Oh iya, Nggih. pas ya, Kan pas meeting. nggih. Itu sebenarnya Nggih, lebih skip bagus lagi main. kalau ya lebih bagus lagi kalau pas di kelas sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa Nggih. pas meeting nanti dicoba untuk belajar materi apa di fase apa bisa diperlihatkan di situ Bu Nastiti terkait Oh ya, materinya. nggih. Berarti ditambah itu ya Bu. Iya, Eh, kan bisa untuk selingan maksudnya biar matematika nggak bosan ada sesi yang bermain kemudian menggunakan matematikanya di situ begitu. oh ya, nggih siap Bu. Berarti ini bisa nggih Bu kalau dibuat. Bisa, bisa. Ini sebenarnya cuma matematika dasar Bu. Jadi penjumlahan berulang sama perkalian seperti itu. Nah, itu nanti ditunjukkan Bu Nasti di matematikanya di mana, nanti bisa nilai matematika yang bisa diambil dari permainan ini, nanti di bawah bisa Oh, nggih, kan. nggih. Kemudian Siap. itu masuk di fase berapa gitu bisa. Oh, nggih, siap. Sebenarnya ini bisa masuk banyak fase, Bu. Hmm? Kalau poinnya kecil, kalau angkanya kecil. Tapi kan kalau angkanya besar mungkin bisa fase yang lebih tinggi. Seperti itu ya, Bu. Iya. Perhitungannya. Ngaten nih, Bu. Ya, Bu Nastiti, nanti silahkan dilanjutkan barangkali nanti kegiatan dengan putra-putrinya saat di apa namanya di pas pas meetingnya itu nanti bisa ditunjukkan juga. Berarti nanti diberi apa foto-foto juga nggih, Bu, ini Iya, artikelnya. iya. Nanti Oh, ada nggih. foto-foto terkait kegiatannya. Kalau sudah jadi nanti dikirim ke Ibu terus Iya, direvisi. Bu. Oh, iya. nggih. Nanti saya lihat dulu. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi ke Bu Nastiti, nanti bisa ada yang perlu ditambahkan atau jika saya rasa sudah cukup, tinggal saya tambahin, nanti saya tambahin. Oh, nggih, siap, Bu. Ya, Matur suwun, Bu Niken. ya sama-sama Bu Nastiti. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Monggo Bapak Ibu. Nanti kalau yang belum ke artikel mau ke modul ajar juga dipersilahkan kalau mau dibuat yang HKI. Tapi kalau mau ke artikel nanti kita lihat bisa kita coba masuk ke jurnal mana gitu. Siapa tahu juga barangkali nanti ada yang bisa gratis gitu. Saya kalau yang ada yang bisa gratis lebih memilih yang bisa gratis eman-eman duitnya. Saya cek lagi soalnya memang ada beberapa ya jurnal yang menawari saya kemudian untuk bisa dipublikasikan gratis gitu kemarin. Tapi nanti saya cek di jurnal mana aja. Tapi memang nggak banyak sih maksudnya. Bu Niken, Ya, saya boleh bertanya lagi, Bu? oke silahkan Bu Tiara. Karena ini kan baru pertama kali juga membuat artikel. Artikel ya. Iya. Untuk foto-foto kegiatan itu dimasukkan ke Pas yang jadi mana ya, Bu? hasil. Jadi nanti di Di Bu Tiara hasil tadi misalnya ada foto siswa sedang apa namanya tadi sedang melakukan apa gitu misalnya siswa sedang lempar jatuh. menata Oh gitu. ya, jadi kegiatannya tadi. Nanti misalnya ada lembar kerja yang sedang dikerjakan siswa, bisa dipoto juga lembar kerjanya itu. Jadi memang saat siswa melakukan kegiatan, sama di lembar kerjanya seperti apa, hasilnya itu nanti bisa Bu Tiara foto. Oke. Terima kasih, Bu Niken. Ya, sama-sama Bu Tiara.
Mohon maaf Bu Niken. Ya, silakan Bu Diana. Jadi saya mau bertanya Bu Niken terkait dengan misalnya itu dibuat modul ajar, apakah itu harus ada apa foto ketika Oh, kalau anak-anak modul ajar nggak foto ya. Kalau ini tadi kan yang artikel kan pelaksanaan ya, pelaksanaan di pembelajarannya. Kalau modul ajar kan rancangannya ya. oh, nggih. Jadi kalau di modul ajar kan kalau di SD itu sekarang yang dulunya itu RPP sekarang namanya modul ajar, berarti di Iya, situ ada betul. langkah-langkah pembelajarannya bagaimana seperti itu Bu Niken? Iya, betul. Jadi kan ada proses ininya ya. Kemudian di sana di dalamnya ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Tapi modul ajar itu kan tidak sebatas itu saja kan. Ada materinya kan, ada learning materialnya kan. Yang mana Iya. learning materialnya itu kan seperangkat ada semacam mungkin tadi kalau di Mutiara tadi ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Berarti kan itu masuk bagian dari modul ajarnya kan. Oh, Jadi nggih, tidak nggih, hanya Bu. sekedar kalau dulu mungkin RPP gitu, tapi di modul ajar kan ada rancangannya itu, ada materinya juga kan, Berarti learning satu paket gitu nggih. ya. Dan Ibu. harapannya nanti kalau mau bikin modul ajar, misalnya membutuhkan sesuatu yang untuk jadi konteks, jangan ngambil dari internet. Misalnya tadi apa gambar dakon misalnya ya, ada yang menggunakan gambar dakon. Ya jangan ngambil gambar dakon di internet, tapi kalau ada dakon, dakonnya difoto, misal. Nggih, nggih. Kalau saya itu rencananya kan mau itu alat musik rebana itu Oke, kemudian dijadikan pembelajaran bangun datar untuk anak kelas 2 itu masuk tidak nggih Bu nggih? rebana itu bentuknya kayak apa ya? Di SD saya itu rebananya kan ada saron, ada Oh, eh, kayak ada gamelan ya? nggih, Oh ya. ada perbangannya juga. Oh, nggak apa-apa itu nanti rebananya difoto per barang-barangnya juga bisa. Nanti Oh ya, siswanya di sana memainkan atau sebagai untuk geometrinya itu. hanya sebatas untuk geometrinya Bu. Oh ya, nggak apa-apa sih. Nanti alat musik rebana terdiri dari apa saja. Nanti Ibu apa namanya tuliskan kalau ada sumbernya. Kemudian ada foto barangnya. Kemudian nanti barangkali siswa apa namanya harus ngapain-ngapainnya itu rancangan kegiatannya mau apa bisa Ibu tuliskan di sana. Kalau kemarin yang untuk artikel, saya sempat menayangkan belum untuk artikelnya yang di kakak tingkat yang tesisnya itu tentang gamelan, kemudian untuk rancangan pembelajarannya apa yang di jurnal Honai barangkali. Nah itu bisa juga nanti Bapak Ibu mau melihat itu di jurnal Cinta 2. Lanjut Bu. Iya, Terima kasih Bu Niken. sama-sama Bu Diana. Karena memang malah justru yang susah ya. Kalau saya mungkin kalau yang si rebana tadi kalau dibikin, nah itu sebenarnya bisa saya bilang lanjutannya dari penelitiannya yang Bu Eva Pungki itu. Kalau Bu Eva Pungki baru menganalisis terkait apa namanya ini bisa untuk mengajar materi apa. Kalau di Bu Diana tadi kan penerapan rancangan pembelajaran di kelasnya seperti apa. Nah itu saya rasa bagus juga. Kemudian kalau di Bu Tiara sama Bu Nastiti tadi kan kalau diterapkan di kelas seperti apa. Jadi bisa beragam ya Bapak Ibu mau mau pakai yang mana gitu dipersilahkan. Jadi tidak mesti harus yang kuantitatif kalau untuk mata kuliah ini ya. Nanti kalau kuantitatif dibandingkan kelas mana dengan kelas mana itu biar di mata kuliah yang lain. Di mata kuliah ini tidak sampai segitu. Mau yang berapa bulan? Terserah 6 ada. Hmm. Pasti enggak usah. Oke, silahkan Bu Trihartati. Ya, terima kasih Bu Niken. Izin bertanya ya Bu. Ya, Saya silakan. kan rencananya ingin mengangkat permainan tradisional bola bekel untuk pelajaran matematika SD kelas 2 tentang perkalian seperti itu. Nah, tapi saya masih bingung mau membuat
artikel atau modul ajar itu. Kalau modul ajar itu kemarin katanya Pak Azam itu harus lebih dari 1 pembelajaran kalau dihakikan seperti itu nggih, Bu? Atau mau dibuat artikel juga nggak apa-apa sih, Bu. Cuma saya belum ada bayangan, barangkali bisa diceritakan kalau di bola bekel itu mau nganunya kayak gimana untuk pembelajaran matematikanya. Ya, nanti kalau bola bekel itu kan bermain ada bola sama logam kecil-kecil atau bisa Ya, diganti. Nah, itu diambil satu-satu. Berarti itu nanti satu itu perkalian satu kayak gitu, Bu. Terus yang dua diambil dua-dua, nanti misal ambil duanya itu ada 5 kali, berarti 2 dikali 5 itu nanti 10 kayak gitu, Bu. tapi bola bekel itu bukannya yang dimainkan cuma ada 5 ya? Ya nanti dimodifikasi. Iya, soalnya saya membayangkan kalau waktu kecil saya main bekel itu kan itunya yang diputer-puter yang logamnya itu cuma ada 5 gitu. Makanya tadi bola bekel itu untuk main apa ya? Untuk pelajaran apa ya gitu. Iya, itu saya sudah mencari referensi penelitian sebelumnya juga, dan itu terdapat juga Bu penelitian bola bekel untuk pembelajaran, tapi itu untuk penjumlahan seperti itu. Nah, tapi ternyata itu juga bisa digunakan untuk perkalian dan pembagian seperti itu, Bu. Kalau di perkalian itu tadi ya barangkali yang kali berapa? Cuma terbatas tadi ya, yang mungkin 2 Terbatas. kali 2. Ya, ini kan untuk kelas 2, Bu. Jadi untuk penanaman konsep perkaliannya dulu seperti itu. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Nah, saya ambil satu gitu ya, 1 kali 5 gitu ya, 1 kali Ya, 5 terus ya. 5 kali 1, terus kemudian mungkin untuk komutatif 1 kali 5 dengan 5 kali 1 bisa, atau Oh, iya kan? ya. Cuma kalau untuk apa tadi yang 2 kali berapa tadi? Mungkin 2 kali Ya, misal ada 10, terus nanti diambil 2 kan jadi 2 kali 5, 10 seperti itu. tapi nanti itu modifikasi permainannya. Oh, berarti harus tradisional yang asli Oh, seperti itu, kita Bu. tidak dalam posisi mengembangkan permainan enggak, tapi menggunakan permainannya dalam pembelajaran. Jadi bukan bikin permainan lain. Oh, ya. Ya, makasih, Bu. Nanti saya coba cari-cari. Oke, atau malah gini Bu Trihartati, sebenarnya di bola bekel itu tadi bisa di situ, tapi untuk sifat komutatif tadi yang perkalian 1 kali 5 dengan 5 kali 1 bisa ya. Terus Oh, ya. bolanya itu kan berbentuk bola ya. Ya. Nah, itu kan bisa untuk geometris di bola. Nah, barangkali bisa dicari materi apa lagi. Nah, kalau itu tapi nanti bentuknya mungkin artikel ya. Mungkin di artikel sebelumnya adalah untuk penjumlahan. Nah, nanti bisa ditunjukkan bahwa di artikel sebelumnya adalah untuk materi penjumlahan. Ternyata bisa juga untuk materi lain. Nah, misalnya kayak gitu itu. Dianalisis untuk materi lain. Atau kalau misalnya mau dibuat modul ajar, tapi ya itu tadi ya. Mau gimana pembelajarannya? Iya, Bu. Ya, nanti saya coba cari-cari lagi, Bu. Terima Ya, kasih. ya sama-sama Bu Trihartati. Monggo Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Apri. Oh, gini, kalau yang dulu pernah Ibu jelaskan tentang gamelan itu, tapi kalau saya ngambil gamelan, tapi untuk pembelajaran matematika untuk keliling lingkaran bisa enggak, Bu? Untuk gamelan itu kan rata-rata alatnya kebanyakan yang bentuknya ada lingkarannya, kendang, terus yang itu kan ada yang besar dan yang kecil. Nah, tadi membandingkan keliling lingkaran antara
yang besar dengan yang kecil itu bisa enggak, Bu? Bisa, bisa Bapak. Jadi maksudnya nanti di situ Oh, Bapak mau melakukan pembelajaran atau membuat modul ajar J, tentang itu ya, apa namanya, keliling dari lingkaran-lingkaran yang ada di J, gamelan. J, Bu. Oke, keliling atau luas? Kalau luas mungkin agak Keliling aja, Bu. kalau luas Lebih kan mudah keliling, Bu. mungkin lebih ke keliling ya. J, pakai apa itu? Medline apa itu? Penggaris pita itu loh, Bu. Kan Mm-mm, itu untuk dikelilingkan ke alatnya kan lebih gampang gitu loh. mm-mm. Jadi dengan itu keliling berapa nanti kemudian dicari juga diameter atau jari-jari dari lingkaran tersebut nanti membandingkan apa antara keliling dan diameter atau dengan jari-jari gitu loh, Bu. Oke. Tapi kalau menurut Pak Apri sendiri nih, itu fungsinya untuk J. apa kalau ke siswa? Ngapain dia harus tahu kelilingnya sama jari-jari dan sebagainya itu? Kalau menurut Pak Apri untuk apa? Kan semakin besar jari-jarinya atau diameternya itu kan nanti kelilingnya juga semakin besar. Sebenarnya kalau di pembelajaran lingkaran itu kan untuk hasil dari perbandingan antara diameter dan keliling itu sebenarnya itu menjadi konsep untuk mencari nilai pi dari rumus Oke. lingkaran itu loh, Bu. Oke. Oke, bisa Pak Apri. Jadi itu nanti Bapak bisa rancangkan untuk membuat modul ajarnya, pembelajarannya seperti apa. Atau mau Bapak buat semacam artikel mengungkap nilai matematisnya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan rancangan modul ajarnya juga boleh itu Pak. Bisa juga itu. Oh, nje. Oke. Nanti kalau anak kan bulan di sekolah saya kan ada perangkat gamelan. Jadi Hmm. anak seminggu sekali kan anak latihan ekstra gamelan. Nah, mungkin di Ya. antara anak berlatih gamelan itu kita masukkan pembelajaran matematika gitu, Bu. Oh, bisa. Jadi Jadi selain mereka berlatih gamelan juga kita selipkan pembelajaran itu. Bisa gitu. bisa. Jadi memang Jadi kalau apa namanya tadi mencari nilai pi-nya, oh ternyata meskipun ukurannya kecil sama besar, perbandingannya sama. Nah, itu yang disebut pi gitu kan, maksudnya untuk mengajarkan J, konsep Bu. pi gitu ya. Bu. Sakit nggih, Bu? Bisa Pak Apri. Oh, J. Ya, nanti saya buat perencanaan dulu nanti mungkin minggu depan saya coba ke anak-anak dulu. Oh Karena iya. pas meeting kan mereka tidak pembelajaran di kelas tapi bisa kita sambil bermain gamelan sambil Heeh. kita selingkan pembelajaran gitu. Oke. Itu bisa foto-foto kegiatannya juga bisa ditunjukkan Pak Apri. Jadi saat siswanya tadi di foto, saat J. bermain gamelan di foto kan berarti ada latihan bermain gamelannya. Juga saat misalnya mengukur tadi, mungkin pakai ukuran apa gitu, saat mengukurnya juga J. di foto bisa Pak Apri. Bisa, Bu, bisa. Oke. Nanti bisa kita dokumentasikan, Bu, untuk pengukuran maupun saat anak bermain gamelannya. Ya. Kemudian tadi kan untuk menilai pi berarti kan butuh tabel kan Pak Apri. Biasanya nanti anak-anak kayak mempresentasikan presentasi apa namanya hasil J. pekerjaannya tadi. Misalnya tadi berapa diperoleh J. kelilingnya, berapa diperoleh diameternya, terus hasilnya berapa keliling dibagi diameter apa keliling dibagi diameter hasilnya. Bandingkan nih, J. Nah, J. barangkali perlu untuk di papan tulis atau apa siswa mengerjakan hasil pekerjaannya atau mungkin ada semacam LKS atau apanya yang dikerjakan siswa nanti difoto juga Pak Apri. Oh, Mau J. Berarti LKS boleh, mau di papan tulis boleh. LKPD-nya bisa difoto juga. Oh, Iya, nggih, bisa, benar. Bu. Iya. Oke, makasih, Bu. Sama-sama Pak Apri. Menarik sekali ya, ternyata gamelan kalau dieksplor bisa untuk mengajarkan itu juga. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sudah dapat 4. 4. Yang lain, Bapak Ibu?
Tapi memang kalau di SD lebih mudah ke bentuk artefak-artefaknya ya, benda-bendanya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang bukan benda-benda sih. Banyak kan terus geometris, tapi enggak juga sih tadi yang Bunda Siti tadi permainannya bukan ini ya. Enggak sekedar geometris, Mutiara tadi juga enggak. Jadi memang banyakkan geometris, padahal masih banyak ini yang lain selain geometri yang bisa dipakai. Nah, begitu Bapak Ibu. Ada lagi barangkali yang mau menayangkan atau mungkin kalau belum ditayangkan mungkin idenya bisa disampaikan. Assalamualaikum Bu Niken, izin Waalaikumsalam Bu bertanya Lulu. Bu. Iya, silahkan Bu Lulu. Untuk saya kan di kelas 5 kebetulan ada pelajaran tentang anyaman itu Bu, membuat anyaman. Kemudian saya berencana membuat artikel tentang anyaman yang saya terapkan nanti dengan pelajaran matematika Ibu. Kira-kira bisa nggih? Nanti kan ada bangun-bangun itu anyaman seperti anak-anak sudah membuat anyaman, kemudian dengan bermacam-macam bentuk dikaitkan dengan matematika bangun-bangun datar Datar itu, ya. Bu. Nggih. Oke. Bisa nggih, Bu? Bisa. Itu dengan pola-pola juga bisa sih Bu, kan ada materi pola itu sebenarnya. Nggih, ada. Nah, itu nanti pas siswa kan barangkali sama yang lain karena selama ini banyak kan hanya untuk bisa mengajarkan apa. Barangkali kalau bisa dibuat semacam rancangan kegiatannya seperti apa atau malah bahkan sampai ke siswanya pembelajarannya seperti apa itu saya rasa lebih ini lagi Bu Lulu. Jadi nggak hanya sekedar ini matematikanya apa di situ. Oh, nggih. Nanti dilampirkan juga foto-foto kegiatan ketika Tuh. oke, oke. Siap. Nggih, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Lulu. Oke, baik. Barangkali Bapak Ibu yang lain? Atau malah semakin bingung melihat teman-temannya Bapak Ibu yang lain. Ada itu, waduh, saya apa ya? Iya ya, sudah mau ujian. Waduh, saya gimana ya? Gitu. Ya, nggak apa-apa. Bingung itu tanda mulai berpikir. Kalau saya tidak mengingatkan bahwa ini sudah mau ujian, mesti masih belum ada bayangan. Karena biasanya mungkin saya juga ya, kalau sudah melihat tanda-tanda deadline mulai dekat itu baru ada ide. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi barangkali atau bagaimana? Ada yang mau menayangkan barangkali atau baru sekedar ide? Monggo. Ibu, berarti nanti setelah selesai menulis kemudian dikirim ke Bu Niken, nggih? Nanti. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menulis, bisa dikirim ke saya. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, akan saya minta menambahi. Jadi nanti saya kirim balik untuk bisa menambahi. Tapi kalau saya lihat sekiranya sudah cukup hanya perlu dipoles sedikit, nanti saya poles begitu. Tapi kalau Oke. sesuatu yang berkait data, kemudian itu nanti saya kembalikan untuk bisa ditambahkan. Nggih. Atau misalnya ternyata tata tulisnya kok menulisnya muter-muter gitu, mesti saya minta memperbaiki ini maksudnya apa kalimat ini, nah misalnya seperti itu. Paling nanti saya lebih di memoles seperti menambah referensi
Karena harapannya referensinya bisa lebih dari 30 kalau bisa. Kalau Bapak Ibu nanti masih baru 5, 6, 7 gitu, nanti saya tambah itu. Syukur-syukur sudah lebih dari 30, tapi nanti kita lihat. Tapi saya rasa juga bisa sih kemarin yang dari Pak siapa itu terbit di Sinta 3 itu, yang di Pak siapa itu yang dari Solok saya lupa. Tapi memang kalau Sinta 3, apalagi Sinta 2 atau 1 memang biayanya mahal. Nanti saya coba cari yang sekiranya gratis mungkin gitu. Siapa tahu gitu. Oh ya, sekedar informasi Bapak Ibu katanya kalau bisa ke jurnal internasional, kalau ke jurnal internasional bereputasi itu ada uang penggantinya gitu, janjinya dari Pak Rektor. Tapi saya juga belum pernah mencoba mencairkan karena belum ada mahasiswa saya yang lolos ke jurnal internasional bereputasi. Kebetulan ini kemarin baru pada Sinta 2 gitu. Kalau yang Sinta 2 memang tidak diganti, tapi yang terakreditasi internasional yang diganti. Tapi saya rasa Bapak Ibu bisa sebenarnya. Hanya karena belum pernah mencoba jadi sudah mundur dulu. Kemarin mahasiswa S1 saya tahun Desember 2022 itu saya bawa ke seminar internasional, awalnya takut nggak berani, Bu saya nggak berani. Tapi saya paksa maju aja, bikin aja. Nyatanya juga presentasi bagus gitu ya. Cuma nggak pede aja pasti awal. Pas presentasinya bagus, bahkan ternyata melafalkannya juga lebih bagus daripada saya. Nah, seperti itu. Nah, silahkan ada lagi Bapak Ibu barangkali. Atau ada yang mau bertanya dulu boleh. Ya, Mohon Bu Novi izin barangkali. bertanya, Bu. Oke, Nggih. benar ya. Silakan Bu Novi. Untuk artikelnya Ibu atau modul yang dikaitkan dengan berbasis budaya ini harus mapel matematika ataukah boleh dikaitkan dengan mapel lain, Bu? Boleh mata pelajaran yang lain karena memang pedagogi berbasis budaya kan tidak harus di matematika, jadi dipersilahkan. Tidak Oh, harus nggih. ke matematika. Oh, nggih. Terus tadi kan Ibu menyampaikan foto-foto bisa dilampirkan gitu, nggih. Betul. Nah, itu fotonya dilampirkan kalau modul nggih, Bu, nggih. Oh, kalau di artikel, jadi misalnya tadi di artikel kan ada foto ini, kalau di modul foto juga ada, bisa di ini kan, tergantung Oh, fotonya nanti. oh, nggih, 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 nggih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Novi. Ya, silakan Bu Linda. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Uswatun Hasanah, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Niken. Izin bertanya, menyambung pertanyaan dari Bu Novi tadi, ketika kita membuat modul ajar itu kan bisa berintegrasi dengan semua mapel, nggih Bu? Nah, Ya, itu ada batasannya berapa CP pertemuankah Bu Niken ya, minimalnya? ya. Kalau di HKI kan ya memang sih, kalau bisa nggak hanya satu pertemuan ya misalnya ini tergantung di desainnya di Bapak Ibu sih sebenarnya cuma ya jangan satu pertemuan gitu. Kalau Berarti di saya, misalkan minimal 2 boleh Bu Niken? ya saya persilahkan nggak masalah di saya. Oh, nggih. Terima kasih nggih Bu Niken. Ya sama-sama Bu Swatun.
Sebenarnya kalau saya pribadi lebih enak bikin artikel daripada ke modul ajarnya, tapi barangkali karena Bapak Ibu sudah setiap hari bikin modul ajar, mesti rasanya lebih mudah bikin modul ajar daripada bikin artikel. Ya, saya persilahkan kalau memang mau lebih ke modul ajar boleh. Tapi kalau saya rasanya memang lebih ini ya, lebih enak untuk bikin artikelnya. Tapi monggo nanti nggak apa-apa. Untuk Ibu, Ya, untuk artikel itu nanti diterbitkannya termasuk ke jurnal itu, Bu? iya nanti kita submit ke jurnal. Nah itu tadi memang jurnal itu kan berbayar dan beda-beda harganya. Nah harapannya nanti kita coba nyari jurnal yang sekiranya itu murah atau bahkan gratis gitu. Kemarin tuh saya lihat ada beberapa jurnal Sinta 2 yang gratis juga ada. Cuma kemarin ternyata yang jurnal Honai yang dulunya gratis itu kemarin sudah berbayar. Yang masih gratis itu jurnalnya yang punyanya Seameo. Saya lupa nama jurnalnya apa. Coba nanti bisa cari. Itu Sinta 2 dan gratis. Nah, kalau bisa gratis ngapain kita cari yang itu gitu mas saya. Kalau mau coba di sana boleh, tapi kalau mau coba sebenarnya kalau yang ke Sinta 5 atau Sinta 6 itu cenderung memang lebih murah, tapi kan lebih bergengsi kalau bisa Sinta 1 2 3 gitu. Syukur-syukur Sinta 1 2 3 1 atau 2 atau 3 syukur-syukur gratis. Nah, itu kan lebih seneng lagi gitu. Ada lagi Bapak Ibu barangkali? Oke. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya saya apa ya kok teman-teman sudah ada ide gitu ya. Oke, nanti sekiranya memang saat ini belum ada ide tapi dapat idenya mungkin setelah selesai kuliah ini nanti boleh kalau mau konsultasi via WA dipersilahkan. Oke, karena kadang ide itu kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung cling gitu atau barangkali nanti pas sore lagi mandi gitu tiba-tiba ada ide. Waduh, saya tulis di mana itu selesai mandi lupa soalnya. Takut selesai mandi lupa gitu ya. Ya, nanti dipersilahkan kalau tiba-tiba sore atau malamnya, tiba-tiba tengah malam ingat tugas pedagogi berbasis budaya gitu ya, langsung bangun, "Nah, harus saya tulis dulu sebelum saya tidur lagi gitu. Oke, baik. Bapak Ibu, ada lagi barangkali? Kalau belum ada, mungkin saya tutup dulu. Nanti silahkan bisa dilanjutkan lewat WhatsApp kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Harapannya besok lebih siap. Sudah syukur-syukur sudah selesai, sudah bisa ditayangkan gitu. Atau ada yang ingin ini, Bu Rayeng mungkin? Atau belum? Belum ya? Oke, baik. Mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ingat ya, Bu. Sama-sama, Bapak Ibu.